Danau Toba, sebuah danau vulkanik dengan panjang 100 km dan berkedalaman kurang lebih 450 meter. Sejak dulu, Danau Toba sudah menjadi tujuan wisata utama di Sumatera Utara. Danau Toba dikelilingi perbukitan yang membuat suasana terasa nyaman dan teduh. Saat matahari meredupkan sinarnya, siapapun dapat menikmati suasana hening dengan pemandangan langit Toba yang bersih mempesona. Suasana Pelabuhan Tiga Raja Parapat, Kecamatan Simalungun, Sumatera Utara hari ini berbeda dari biasanya. Kapal pengangkut berjejer di bibir danau menunggu penumpang. Perahu-perahu kecil juga lalu lalang mengangkut barang serta penumpang yang akan menuju ke pemukiman mereka di sisi danau. Pelabuhan Tiga Raja ini memang salah satu urat nadi perekonomian yang berlokasi di tepi Danau Toba. Pemirsa, hari ini kita akan menuju ke Desa Repa yang berada di Kecamatan Sidamanik di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nanti kita akan melihat seperti apa cerita kehidupan masyarakat Desa Repa yang sampai saat ini masih terbelenggu dengan minimnya infrastruktur serta sarana kehidupan bagi mereka setiap hari. Dan sekaligus juga akan melihat sejumlah ironi yang berada di kawasan Danau Toba ini. Dan ke sana akan menggunakan perahu kecil ini selama 45 menit kurang lebih waktu tempuh untuk menuju ke Desa Repa. Keterbatasan infrastruktur membuat pemukiman di kawasan Danau Toba seperti Desa Repa hanya bisa diakses menggunakan moda transportasi air seperti ini. Tak heran, kami harus berdesakan dengan penumpang lain. Perlahan, kapal mulai beranjak meninggalkan dermaga. Satu persatu penumpang mulai turun. Namun kami masih melanjutkan perjalanan karena Desa Repa belum terlihat. Sepanjang perjalanan, kami menjumpai kenyataan yang berbeda di tengah pesona Danau Toba. Air Danau Toba tak lagi sebening dahulu. Danau terbesar di Asia Tenggara ini tercemar sampah plastik, sampah organik, dan limbah. Beberapa sisi danau dipenuhi tumbuhan hama enceng gondok. Potensi Danau Toba yang dulu dibanggakan dari aspek lingkungan dan ekonomi, kini tak lagi berjalan beriringan. Pesonanya mulai suram. Yang jamak terjadi adalah eksploitasi bebas. Pembuangan limbah rumah tangga, hotel, dan pertanian langsung mengalir ke Danau Toba. Dan yang paling nyata adalah limbah kimia dari karamba jaring apung yang tersebar di sisi danau. Ketidakmampuan pemerintah meregulasi pengelolaan Danau Toba ditambah minimnya kesadaran masyarakat membuat kondisi Danau Toba semakin terpuruk. Danau Toba yang membanggakan bangsa hingga ke mata dunia kini nasibnya memprihatinkan. Semua seakan berlomba-lomba ingin mengambil keuntungan dari Danau Toba tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi. Padahal, Perda Nomor 1 Tahun 1990 sudah mengatur serta mengharuskan setiap rumah atau bangunan di kawasan Danau Toba tidak boleh membelakangi Danau Toba. Namun peraturan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Selain masyarakat tidak siap, pemerintah pun seperti setengah hati. Alhasil, kini pemukiman di kawasan tepi Danau Toba sudah semakin padat. Kapal kami akhirnya merapat di Desa Repa. Desa Repa seolah terpencil. Padahal untuk menuju ke Desa Repa hanya diperlukan waktu 45 menit saja. Desa yang dihuni 40 kepala keluarga ini semakin tertinggal karena hingga kini belum menikmati listrik dari pemerintah setempat. Sebuah ironi yang menyayat hati di tengah pesatnya teknologi informasi seperti sekarang. Apalagi mereka hidup di kawasan Danau Toba yang pernah menjadi salah satu situs keajaiban dunia. Agaknya sulit dipercaya jika kondisi seperti ini benar adanya. Sesaat menaiki daratan Repa, kami disambut aktivitas warga yang tengah menjemur cengkeh. Ya, cengkeh merupakan komoditi potensial dari Repa. Hampir seluruh perkebunan warga ditanami cengkeh, bahkan tanah Repa tak satu pun yang terlewatkan untuk ditumbuhi tanaman unggulan ini.
Saat musim panen cengkeh antara bulan Juli dan Agustus, hamparan 200 hektar cengkeh milik warga Desa Repa mampu menghasilkan sekitar 50 ton cengkeh. Namun lagi-lagi, keterbatasan transportasi dan lokasi terpencil seperti Desa Repa membuat seluruh potensi ini tenggelam. Mama, ini nanti biasanya berapa lama ini akan dijemur cengkeh ini? 4 hari biasanya. Oh, 4 hari. Tapi memang ini di Repa ini cengkehnya banyak, Mama ya? Kalau batangnya Bang lumayan, tapi buahnya panennya sedikit Bang. Oh, kenapa sedikit? Karena gini Bang, kurang pupuk. Oh. Pengangkutan pupuk Bang nggak lancar, nggak ada. Oh, kenapa? Karena jalan atau bagaimana? Kayak mana lah Bang, kami ini belum merdeka Bang. Belum merdeka maksudnya? Ya nggak pernah menikmati hasil kemerdekaan itu Bang. Belum bisa ini ya, bisa melewati jalan yang bagus begitu? Ya, Atau gimana? nggak ada Bang jalan yang bagus di sini. Dulu pernah dibuka ini jalan, tapi sampai sekarang belum juga bagus Bang. Kenapa? Ya itulah kurang tahu kami Bang. Entah kenapa makanya sampai sekarang nggak bisa bagus jalannya. Oh, Mama, ini saya tadi sudah keliling-keliling begitu ya. Banyak rumah yang ditinggal sama warganya. Itu kenapa bisa ditinggal begitu saja? Ya kenapa nggak ditinggal Bang? Sementara jalan pun nggak ada yang bagus. Kalau mau sekolah pun anak-anaknya, ya kayak mana caranya Bang? Jalan nggak bagus, lampu pun nggak ada. Ya makanya banyak pindah ke kota sana Bang. Oh gitu. Tadinya ini banyak warga yang tinggal di sini gitu ya? Lumayan Bang. Jadi sampai sekarang belum ada listrik, belum ada akses jalan yang bagus begitu Mama ya? Kalau Mama sendiri masih bertahan di sini kenapa? Ya itulah Bang, saya rasakan kalau hidup di kota itu saya kurang mampu Bang. Oh, begitu. Jadi terpaksa lah bertahan di sini. Ya minjam-minjam lah beli itu supaya ada nangkap ikan dari Danau Toba. Kita terpaksa ngutang supaya bisa bikin pukat kayak gitu loh Bang. Keseharian hidup yang dijalani warga Desa Repa memang bersahaja. Jika musim berladang cengkeh telah usai, maka urusan perut kembali digantungkan pada kebaikan hasil danau. Kapal serta jaring menjadi penjamin hidup sejak dulu. Hidup terpencil dengan minim transportasi serta sarana penerangan yang tak pernah ada di Desa Repa sudah menjadi pil pahit yang mereka telan sejak dulu. Kondisi pilu ini pun memaksa sejumlah warga untuk angkat kaki dari tanah kelahiran mereka. Banyak warga Desa Repa yang rela keluar dari desa dan meninggalkan rumah mereka begitu saja, sehingga sejumlah hunian yang dulu nyaman ditempati telah kosong dan tak terurus. Jadi karena desa ini sudah terlalu lama tidak dialiri listrik, pemirsa, akhirnya rumah milik penduduk di sini juga akhirnya ditinggalkan oleh mereka. Seperti rumah ini hanya berfungsi sebagai gudang penyimpanan hasil kebun mereka dan kondisinya sudah terbengkalai seperti ini. "28 tahun lamanya, Rehan menghabiskan hidupnya di Desa Repa. Meski sempat mengecap hidup di perantauan selama beberapa bulan saja, Tanah Repa kembali memanggilnya. Bagi Rehan, tak ada yang lebih nyaman tinggal di tanah kelahiran sendiri, meski dengan segala kekurangan. Kebutuhan penerangan mereka gantungkan pada tenaga genset yang kerap rusak. Ini rusak apanya Bang genset? Oh ini Bang lagi beneran apanya? Roda anginnya gitu. Oh, ini dipakai untuk apa ini genset? Untuk apa sementara untuk apa genset untuk muter apa lampu Bang? Oh gitu ya. Katanya di desa ini tidak pernah ada listrik begitu Bang ya? Iya nggak pernah. Oh jadi? Tinggal lah ya. Selama ini kami ya pakai genset sendiri lah, bikin sendiri gitu. Oh gitu. Tidak bisa ini kan. Udah gelap lah kalau malam. Oh.
Jadi ini kalau ini rusak berarti tidak bisa pakai lampu begitu ya? Tetap dinamonya kan generatornya. Jadi sering rusak atau gimana? Ini sebenarnya udah pakai masih setahun tapi karena Dipakai terus-terusan? iya gitu. Panas. Terus dulu juga sering disurvei katanya, juga pernah beberapa kali mengajukan permohonan, tapi tidak pernah ini ya? Ya gitu-gitu aja, nggak pernah jelas gitu. Nggak pernah ada? Nggak pernah ada gitu ya. Tadinya pernah sekalian permohonan buat jalan raya gitu ya. Ya jalan dulu sampai korban juga ada rumah kami lah. Pikir nanti kok ada jalan, kalian juga pasti jalan kan. Banyak sekarang nggak ada gitu. Jadi sekarang kalaupun untuk transportasi hanya bisa lewat danau? Danau aja Bang. Oh, nggak bisa lewat darat begitu ya? Oh, nggak ada. Kalau nggak jadi jalan raya itu. Oh gitu. Meski keberadaan listrik di Desa Repa masih samar, namun harapan akan kebaikan hati pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka tak pernah hilang.